Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Fedar. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Kuta, absen 17 dari kelas 10 IPA 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Kingdom Protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, protos artinya yang paling pertama, karena dianggap sebagai eukariot pertama yang berevolusi. Tubuh protista ada yang tersusun atas satu sel saja atau uniseluler, contohnya protozoa, dan ada yang tersusun atas banyak sel, contohnya protista mirip jamur. Organisme protista berdasarkan ciri yang dimilikinya, ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan ada yang mirip jamur. Berdasarkan pola perolehan atau pengolahan makanannya, maka protista dikategorikan dalam 3 kelompok dasar, yaitu kelompok protozoa atau protista mirip hewan, kelompok alga atau protista mirip tumbuhan, dan kelompok jamur lendir dan jamur air. Kingdom protista memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama adalah bersel satu atau bersel banyak, yang kedua bersifat eukariotik, yang ketiga bergerak aktif seperti hewan dan berklorofil seperti tumbuhan, serta mempunyai siklus hidup dan reproduksi yang mirip dengan jamur. Yang keempat, tempat hidupnya di daerah yang lembab atau termasuk organisme akuatik. Yang kelima, cara makannya ada yang autotrof, fotosintesis, dan ekstraseluler. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang protozoa atau protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu kata protos yang berarti pertama dan zoo yang berarti hewan. Jadi protozoa adalah hewan yang pertama kali ada. Ciri-ciri protozoa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada protozoa merupakan hewan bersel tunggal. Kemudian eukariotik atau inti dilindungi oleh membran inti. Selanjutnya selnya tidak memiliki dinding sel, ukurannya antara 3 sampai 1000 mikron dan termasuk merupakan organisme mikroskopis, bersifat heterotrof. Tempat hidupnya adalah tempat yang basah yang kaya zat organik, air tawar atau air laut. Dalam rantai makanan sebagai zooplankton. Beberapa jenis bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif dan disebut tropozoid dan fase dorman dalam bentuk cista. Tropozoid akan aktif mencari makan dan bereproduksi selama kondisi lingkungan memungkinkan. Jika kondisi tidak memungkinkan kehidupan tropozoid, maka protozoa membentuk cista. Bentuk tubuh protozoa berbeda-beda pada fase yang berbeda dalam siklus hidupnya. Misalnya pada Plasmodium ada yang lonjong, bulat, dan memanjang. Protozoa memiliki alat gerak yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar atau silia, dan bulu cambuk atau flagel. Cilista merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan berdinding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri. Pada saat sista, protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Pada umumnya, protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Klasifikasi filum protozoa. Berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, filum protozoa dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina, rhizoid yang berarti akar, podos yang berarti kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu, misalnya Amoeba, Foraminifera, Radiolaria, Archela, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, dan Entamoeba dysentery. Mastigopora atau Flagellata, flagellum yang artinya cambuk, memiliki alat gerak berupa cambuk dan disebut cambuk getar. Contohnya Trypanosoma, Leishmania donovani, Trichomonas vaginalis. Yang C. Ciliata atau Ciliopora, cilia yang artinya bulu getar. Protozoa yang memiliki bulu getar pada seluruh permukaannya atau membran selnya, digolongkan dalam kelompok Ciliata. Misalnya Paramecium, Vorticella, Stentor, Dindinium, Balantidium coli. Yang D. Sporozoa, spora yang artinya alat reproduksi, yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Semua protozoa yang tidak memiliki alat gerak khusus dan berkembang biak dengan spora digolongkan dalam filum sporozoa, misalnya Plasmodium. Reproduksi protozoa. Reproduksi pada kelas Rhizopoda. Reproduksi pada kelas Rhizopoda, contohnya amoeba, terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner. Pembelahan biner pada amoeba dimulai dengan membulatnya sel amoeba. Setelah itu terjadi pembelahan inti sel menjadi dua. Kemudian dilanjutkan dengan memisahnya sitoplasma sehingga hubungan antara kedua sel amoeba itu terputus. Dengan demikian, pada pembelahan biner amoeba dihasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Reproduksi pada kelas Flagellata. Flagellata bereproduksi secara seksual dengan cara membelah diri secara memanjang.
Reproduksi pada kelas ciliata. Ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Proses ini diawali dengan pembelahan mikronukleus secara mitosis menjadi dua bagian yang sama, selanjutnya bergerak ke arah kutub berlawanan. Selanjutnya terjadi pada makronukleus secara mitosis, diikuti dengan pembelahan sitofaring dan vakuola kontraktil. Sitoplasma kemudian membelah secara transversal sehingga terbentuklah dua sel paramecium yang identik. Yang kedua ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada paramecium terjadi secara konjugasi karena jenis kelamin paramecium belum dapat diketahui dengan pasti. Adapun proses konjugasi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut. Reproduksi pada kelas sporozoa. Sporozoa memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan kelas yang lain karena anggota di kelas ini tidak memiliki alat gerak sehingga tidak dapat bergerak aktif. Contohnya sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles batina. Plasmodium dapat melakukan reproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Yang pertama, reproduksi aseksual atau fase skizogoni. Setelah tubuh manusia terkena gigitan nyamuk malaria, sporozoid masuk dalam darah manusia dan menuju sel-sel hati. Di dalam hati ini sporozoid akan membelah dan membentuk merozoid. Akibatnya sel-sel hati banyak yang rusak. Selanjutnya merozoid akan menyerang dan menginfeksi eritrosit. Di dalam eritrosit, merozoid akan membelah diri dan menghasilkan lebih banyak merozoid. Dengan demikian, merozoid akan menyerang atau menginfeksi eritrosit lainnya yang menyebabkan eritrosit menjadi rusak, pecah, dan mengeluarkan merozoid baru. Pada saat inilah dikeluarkan racun dari dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan tubuh manusia menjadi demam. Merozoid ini dapat membentuk gametosit apabila terhisap oleh nyamuk pada saat menggigit, sehingga siklusnya akan terulang lagi dalam tubuh nyamuk, demikian seterusnya. Yang kedua, reproduksi seksual atau fase sporogoni. Di dalam tubuh nyamuk, Plasmodium melakukan reproduksi secara seksual. Pada tubuh nyamuk, makrogametosit dan mikrogametosit bersatu dan membentuk zigot yang menembus dinding usus nyamuk. Di dalam dinding usus tersebut, zigot akan berubah menjadi ookinet dan ookista sporozoid, kemudian bergerak menuju kelenjar liur nyamuk. Sporozoid ini akan menghasilkan spora seksual yang akan masuk dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Peranan atau manfaat protozoa. Peranan atau manfaat yang merugikan. Yang pertama, ada Entamoeba histolytica, hidup di dalam miliang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Entamoeba gingivalis, hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patogenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Yang ketiga ada Trypanosoma gambiens, menyebabkan penyakit tidur pada manusia atau sleeping sickness atau trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Yang ketiga ada Trypanosoma gambiens yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia atau sleeping sickness atau trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Vektor perantaranya adalah lalat CC dari jenis Glossina tachyonides. Ingat, tidak semua protozoa itu merugikan loh. Ada juga yang menguntungkan. Mari kita simak lebih lanjut. Peranan atau manfaat yang menguntungkan. Yang pertama yaitu ada zooplankton yang hidup di ekosistem perairan. Sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga ada Foraminifera, mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu, dapat membentuk endapan tanah. Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang keempat yaitu ada Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah. Radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 5. Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi PowerPoint dari saya tentang materi Kingdom Protista. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Terima kasih sudah menyimak dengan baik.